Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hubungan antar manusia, kode etik psikologi Indonesia. Pasal 13. Sikap profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga, dan organisasi maupun institusi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Seorang ilmuwan psikologi maupun psikolog hendaklah selalu bertindak profesional dalam memberikan pelayanan psikologi. Sikap profesional ini ditunjukkan dengan mengikuti pedoman kode etik psikologi Indonesia dan juga menjunjung tinggi penghormatan kepada hak asasi manusia. Dalam memberikan pelayanan psikologi, ilmuwan psikologi dan psikolog memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu mengutamakan dasar-dasar profesional. Yang kedua, memberikan layanan psikologi kepada pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Dan yang terakhir, dalam hal pemakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terjadinya dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi, maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu. Jadi seorang psikolog dan ilmuwan psikologi itu harus mengutamakan nilai manfaat dalam memberikan layanan psikologi yang adil dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kemudian psikolog dan ilmuwan psikologi juga dapat memberikan layanan psikologi yaitu kepada satu, perorangan atau individu, yang kedua kelompok, yang ketiga institusi, dan yang keempat lembaga atau organisasi. Kemudian ada contoh kasusnya yaitu seorang psikolog membuka praktik psikologi dengan memasang pelang di depan rumahnya. Ia melakukan beberapa praktik antara lain mendiagnosis, memberikan konseling dan psikoterapi terhadap kliennya. Dalam melakukan prakteknya, sering menceritakan masalah yang dialami klien sebelumnya kepada klien barunya dengan menyebutkan namanya saat memberikan konseling. Jadi di sini melanggar kode keprofesional itu, yaitu dia membocorkan kliennya yang lain. Di sini diperbolehkan menceritakan klien lain dengan syarat tidak diperbolehkan memberitahu identitas klien tersebut. Boleh menceritakan tersebut apabila si klien ini akan melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan, misalkan seperti bunuh diri, atau menceritakan kepada keluarganya gitu. Kemudian di lain waktu ada perusahaan membutuhkan karyawan baru untuk ditempatkan pada staf-staf tertentu dalam perusahaan. Pimpinan perusahaan tersebut kemudian memakai jasa psikolog S untuk memberikan psikotes pada calon karyawan yang berkompeten dalam bidangnya. Namun ketika memberikan psikotes tersebut, ia bertemu dengan R, saudaranya. Terus R tersebut kemudian meminta S untuk meloloskannya. Lalu kemudian S memberikan hasil psikotes yang baik supaya R diterima dalam perusahaan tersebut karena merasa memenuhi standar, karena merasa tidak enak dengan saudaranya. Lalu kemudian psikolog S itu memberikan hasil psikotes yang memenuhi standar supaya bisa masuk, dan akhirnya R dapat masuk dalam perusahaan tersebut dengan menduduki staf tertinggi. Dari kasus ini yaitu S ini seharusnya sudah melanggar sumpah profesi ya. Dia tidak menjaga kerahasiaan klien, juga tidak objektif dalam memberikan pelayanan psikologi. Dia masih memilih antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, yaitu kan seharusnya lebih mementingkan kriteria yang diajukan oleh perusahaan, tapi dia lebih memilih untuk menerima saudaranya bekerja. Kemudian pasal 14,
Pasal 14 ini berbunyi, dalam kode etik psikologi pasal 14 membahas secara rinci mengenai pedoman dalam hal pelecehan seksual dan pelecehan lainnya yang tidak boleh dilakukan oleh psikolog dan ilmuwan psikologi. Jadi seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi dituntut untuk bersikap profesional dalam memberikan pelayanan psikologi. Salah satu wujud dari sikap profesional ini adalah memastikan tidak terjadinya pelecehan terhadap masyarakat yang menggunakan layanan psikolog yang dilakukan yang membahas secara rinci mengenai pedoman dalam hal pelecehan seksual. Kemudian menurut pasal 14 kode etik yang dimaksud pelecehan seksual itu ada 1. Permintaan hubungan seks, yang kedua cumbuan fisik, yang ketiga perilaku verbal atau non-verbal yang bersifat seksual yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi. Ini jenis-jenis pelecehan seksual yang mungkin terjadi. Ada 1. Perilaku yang intens, perilaku yang berulang, perilaku yang bertahan atau sangat meresap, perilaku menimbulkan trauma, dan perilaku yang dianggap pelecehan. Ya, ada tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati atau dapat menimbulkan suasana tidak nyaman, rasa takut, mengandung permusuhan yang dalam hal ini psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengetahui atau diberitahui mengenai hal tersebut. Ini udah ada kesepakatan ya, berarti antara si klien dengan si psikolog itu tidak diperkenankan untuk melakukan, sudah ada perjanjian terlebih dahulu, ada hal-hal yang tidak dikehendaki antara klien dengan psikolog tersebut. Kemudian yang kedua, bersikeras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut. Ini biasanya kalau misalkan kayak gini tuh kayak saat konseling kayak gitu, nada bicara kita menjadi keras kayak gitu, atau kita berkata kasar, itu tidak diperbolehkan. Kemudian sepatutnya menghindari hal-hal secara nalar merugikan atau patut diduga dapat merugikan pengguna layanan psikologi atau pihak lain. Kemudian selain pelecehan seksual, dalam kode etik psikologi pasal 14 juga menjelaskan mengenai pelecehan lainnya yang mungkin terjadi. Psikolog dan ilmuwan psikologi tidak dibenarkan secara sadar melakukan pelecehan ataupun meremehkan orang lain berdasarkan perbedaan latar belakang dan faktor-faktor sosial dan psikologis seperti usia, gender, ras, suku, agama, bangsa, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, status sosial, dan ekonomi. Ini ada contoh kasus juga, yaitu AJ adalah seorang psikolog. Suatu ketika AJ diminta oleh sebuah perusahaan penerbangan untuk melakukan psikotes pada calon pramugari. Lalu AJ melihat seorang calon pramugari yang cantik dan kemudian AJ pun tertarik dengan pramugari tersebut. Namun calon pramugari tersebut gagal lolos psikotes. Pramugari tersebut meminta AJ untuk meloloskannya dan bersedia untuk melakukan hubungan seksual dengan AJ. Hasil analisis dari kasus ini yaitu sebagai seorang psikolog seharusnya AJ memiliki sikap profesional dalam bekerja. AJ tidak seharusnya menerima tawaran dari pramugari tersebut, sekalipun AJ memiliki ketertarikan terhadap pramugari tersebut, karena ini sudah melanggar kode etik pasal 14 ayat 1. Pasal 15, penghindaran dampak buruk. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka, serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut. Contoh kasus, seorang psikolog bernama SO yang berdomisili di Bandung dan sudah memiliki SIM praktek. Dia memiliki seorang klien, anak muda bernama NS. NS adalah anak yang memiliki penyakit skizofrenia dan selalu dalam pengawasan SO.
pada suatu waktu di mana NS tidak dalam kondisi baiknya, sehingga terganggu pemikiran serta perilaku yang membahayakan dirinya sendiri, serta lingkungan sekitarnya. Saat itu juga, SO berusaha melakukan langkah-langkah untuk meredakan kondisi NS, tetapi apa yang dilakukan oleh SO tidak menghasilkan kondisi menjadi lebih baik. Justru apa yang telah dilakukan kondisinya semakin memperburuk dari biasanya. Hasil analisis. Sebagai seorang psikolog yang diharuskan berprinsip dan mematuhi segala sesuatu yang ada dalam kode etik, SO tidak melaksanakan apa yang menjadi pedomannya. Dalam hal ini, apa yang telah dilakukan memberikan efek yang buruk serta tidak adanya penanganan yang membuat keadaan lebih baik. Sehingga menurut hasil analisis, tindakan SO pada klien ini menjadi bukti yang cukup untuk masuk dalam kategori pelanggaran pasal 15. Pasal 16, hubungan majemuk. Adapun yang dimaksud dengan hubungan majemuk dalam hal ini adalah hubungan yang terjadi di antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang berperan sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi, namun di waktu yang sama juga mempunyai peran yang lain terhadap orang yang sama. Sebagai contoh, psikologi dan atau ilmuwan psikologi dalam waktu yang bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang yang secara dekat berhubungan dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut. Contoh kasus, suatu perusahaan teknologi XZ yang sedang melambung pesat sedang membutuhkan karyawan baru untuk ditempatkan pada bidang-bidang tertentu dalam perusahaan. Pimpinan perusahaan tersebut kemudian memakai jasa psikolog ST untuk memberikan psikotes pada calon karyawan yang berkompeten dalam bidangnya. DS yang masih memiliki hubungan keluarga dengan TS memberitahukan bahwa dia akan melakukan tes psikotes di perusahaan XZ. Dan DS mengetahui bahwasanya TS menjadi tim penilai di psikotes tersebut. Sehingga DS meminta bantuan kepada TS untuk meloloskannya dalam tahap tersebut agar diterima perusahaan XZ. ST dengan rasa iba akhirnya membantu meloloskan DS yang sebenarnya tidak cukup kualifikasi sebagai karyawan perusahaan XZ. Hal ini hanya karena hubungan keluarga. Hasil analisis. Dari kasus di atas, dengan mudah terbaca apa yang menjadi pelanggaran terhadap kode etik psikologi. Psikolog pun melanggar pasal 16, terutama pada butir 2 dan 3, yaitu tentang hubungan majemuk yang harus dihindari oleh seorang psikolog agar dapat tetap menjaga objektivitas layanan psikologi. Dalam hal ini, psikolog seharusnya dapat menghindar berhubungan dengan kerabat ketika akan melakukan sebuah tes psikologi. Di sisi lain, bisa mungkin sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi sedapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi atau efektivitas dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi, atau apabila beresiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional tersebut. Pasal 17. Konflik kepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi sudah seharusnya menghindari dari kepentingan-kepentingan pribadi, karena sebagai tenaga profesional sudah seharusnya dia bersikap profesional, sehingga tidak akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas dalam menjalankan fungsi profesi, sehingga tidak akan berdampak buruk bagi klien maupun pengguna layanan tersebut. Hal ini terjadi pada dunia pengetahuan Belanda. Dunia pengetahuan Belanda dikejutkan dengan kasus penipuan yang dianggap terbesar dalam sejarah. Diederik Stapel yang saat ini adalah mantan guru besar psikologi sosial menyusun data-data dan penelitian palsu yang diterbitkan dalam puluhan artikel di majalah ilmu pengetahuan. Demikian lansir Radio Nederland. Guru besar psikologi Universitas van Tilburg itu dinonaktifkan sejak awal September lalu setelah ia terbukti menggunakan data palsu untuk publikasi ilmiahnya. Tapi penipuan Stapel tidak hanya mengenai hasil penelitian saja, kata penyelidik level
Staple dengan kekuasaan yang dimiliki mengintimidasi peneliti-peneliti muda. Jika ada seseorang yang terus-terus bertanya-tanya, maka ia mengatakan, saya punya hak untuk dipercaya. Namun yang lebih parah, ia dapat saya jadi ragu apakah Anda bisa mendapatkan promosi. Hasil analisis dari kasus tersebut yaitu Staple tidak hanya memalsukan data-data penelitian ilmiah, ia juga menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengintimidasi peneliti-peneliti muda. Tindakan yang dilakukan Staple dapat melanggar etika mengenai konflik kepentingan, di mana Staple sebagai ilmuwan psikolog menghindar dari peran profesionalnya apabila dipengaruhi kepentingan pribadi. Pasal 18. Pada pasal 18 mengatur bahwa seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak boleh melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi. Eksploitasi di sini merupakan eksploitasi pribadi maupun eksploitasi data sehingga merugikan pihak klien atau objek supervisi. Contoh kasusnya, ada seorang psikolog yang memiliki hubungan khusus dengan kliennya. Ia melakukan hubungan seks dengan kliennya ketika ia sedang berusaha menyembuhkan klien dari masalahnya. Ia juga tidak memiliki dasar pengetahuan ilmiah yang mendukung untuk menyembuhkan klien dengan hubungan seks. Dalam hal ini, psikolog dapat dikatakan melakukan eksploitasi terhadap kliennya. Ini semua dapat dikatakan sebagai pelanggaran karena sikap psikolog yang tidak profesional dalam menjalankan profesinya. Hasil analisis. Pada pasal 18 ayat 1 bagian C tertulis pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan pengguna layanan psikologi, sehingga jika melihat kasus di atas, seorang psikolog yang melakukan hubungan seks tentu hal tersebut sudah melewati batas dan merupakan tindakan eksploitasi. Pasal 19, yaitu hubungan profesional. Psikolog dan ilmuwan psikologi mempunyai dua jenis hubungan profesional, yaitu hubungan sesama profesi psikologi dan juga hubungan dengan profesi lain. Hubungan sesama profesi. Yang pertama, saling menghargai, menghormati, dan menjaga nama baik rekan profesional. Kemudian saling memberikan umpan balik yang membangun untuk peningkatan keahlian profesinya. Wajib mengingatkan rekan satu profesi untuk tidak melanggar kode etik. Apabila rekan satu profesi melanggar kode etik walau sudah ditegur, dapat melaporkan ke organisasi profesi. Selanjutnya, hubungan dengan profesi lain. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai kompetensi serta kewenangan profesi lain. Kemudian, mencegah dilakukan pemberian pelayanan psikologi oleh profesi lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Kemudian, contoh kasus. JW bekerja sebagai psikolog paruh waktu, mendapatkan proyek kerjasama untuk melakukan psikotes massal dengan salah satu perusahaan di mana temannya bekerja, sebut saja namanya IS. JW menerima pekerjaan tersebut berdasarkan sistem kepercayaan, tanpa menandatangani surat kontrak perjanjian seperti kebiasaan pada saat itu. Namun setelah beberapa lama, JW tidak mendapatkan honor yang dijanjikan. JW berusaha menagih honornya pada IS, namun meskipun pihak perusahaan telah membayar penuh kepada IS, honor JW tidak kunjung dibayar oleh IS. Dalam salah satu diskusi tentang kode etik di mini psikologi, JW kemudian mengemukakan kasusnya dengan menyebutkan nama lengkap IS dan juga perusahaan IS tanpa menyamarkan untuk mencari solusi dari masalahnya. Namun, JW tidak berani membuat laporan resmi kepada pihak majelis psikologi maupun aparat hukum karena merasa posisinya lemah dengan tidak adanya surat kontrak tertulis. Kemudian, hasil analisis kasus. Yang pertama, JW tidak mengikuti prosedur. Sebaiknya sebelum menjalankan kerjasama, hendaknya menandatangani kontrak kerja, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian dengan kontrak kerja, dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, JW tidak menjaga nama baik rekan profesinya dengan cara menyebutkan nama lengkap IS beserta nama perusahaannya pada saat diskusi tentang kode etik tanpa menyamarkan identitas rekan profesinya. Yang ketiga, JW tidak melaporkan kepada organisasi profesi. Hendaknya JW memberikan teguran atau melaporkan pelanggaran kode etik kepada organisasi yang berwenang. Pasal 20 mengenai informed consent. Informed consent sendiri adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi pendidikan, pelatihan, asesmen, dan intervensi psikologi.
Persetujuan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh klien yang menjalani pemeriksaan atau menjadi subjek sebuah penelitian dan saksi. Adapun aspek-aspek dalam informed consent yaitu 1. Kesediaan mengikuti proses tanpa paksaan, di mana klien harus mengikuti proses tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang kedua adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan. Ini adalah tugas konselor untuk menyampaikan terlebih dahulu berapa lama atau berapa perkiraan waktu yang akan dibutuhkan selama konseling itu terjadi. Dan yang ketiga adalah gambaran tentang apa yang akan dilakukan. Keempat adalah keuntungan dan risiko yang akan dialami selama proses tersebut berjalan. Dan yang kelima terakhir adalah kerahasiaan selama proses tersebut berlangsung. Kemudian saya akan memberikan contoh mengenai informed consent adalah A adalah seorang klien yang menggunakan jasa psikolog dan B adalah seorang psikolog yang akan menjadi konselor klien tersebut. Ketika A melakukan sebuah konseling atau terapi, B tidak menjelaskan atau memberikan tujuan atau gambaran apa yang akan ia lakukan. Kemudian B juga dengan sengaja tidak melindungi kerahasiaan data klien dan menyebabkan klien tersebut merasa tidak aman dan tidak nyaman selama konseling itu berjalan. Maka itu akan menyebabkan atau berdampak pada pelayanan psikologi tersebut menjadi tidak lancar dan tidak berjalan dengan baik. Kemudian dari kasus tersebut dapat dianalisa bahwa dalam praktek psikologi sudah menjadi tanggung jawab seorang psikolog atau seorang ilmuwan psikolog untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh klien pengguna layanan psikologi tersebut. Maka dari itu, psikolog maupun ilmuwan psikologi wajib menjelaskan atau memberikan informasi tujuan dilaksanakan praktek konseling atau terapi yang akan dijalani klien tersebut. Dengan begitu, maka klien akan merasa semua kerahasiaan datanya yang dimiliki itu terjamin dan merasa aman serta nyaman selama berlangsungnya proses. Kemudian, ketika seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dengan sengaja membeberkan atau tidak menjaga kerahasiaan data klien sehingga klien merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman, maka itu sudah termasuk pelanggaran kode etik pasal 20 mengenai informed consent. Oleh karena itu, pentingnya menerapkan informed consent sesuai dengan pasal 20 kode etik agar terhindar dari hal-hal menyimpang dalam proses konseling tersebut. Pasal 21, layanan psikologi kepada dan atau melalui organisasi. Seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi saat diminta memberikan layanan psikologi kepada organisasi atau perusahaan harus memberikan informasi penuh kepada organisasi atau perusahaan tersebut tentang beberapa hal. Antara lain yang pertama, sifat dan tujuan dari layanan psikologi yang nantinya akan diberikan. Yang kedua, siapa saja penerima layanan psikologi. Hal ini tidak boleh terbatas kepada siapa saja yang tercakup dalam organisasi atau perusahaan tersebut, terkecuali memang dibatasi oleh organisasi terkhusus untuk bagian-bagian tertentu. Kemudian yang ketiga, individu yang menjalani layanan psikologi. Yang keempat, hubungan antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan organisasi dan orang yang menjalani layanan psikologi. Yang kelima, batas-batas kerahasiaan yang harus dijaga baik oleh psikolog dan atau ilmu psikologi maupun oleh organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, yang keenam, orang yang memiliki akses informasi hasil layanan psikologi. Nah, selanjutnya, apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperbolehkan oleh organisasi atau perusahaan peminta layanan untuk memberikan informasi hasil layanan psikologi kepada orang yang menjalani layanan psikologi, maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal kepada orang yang menerima layanan psikologi saat proses pemberian layanan psikologi berlangsung. Nah, contoh pelanggaran, misalkan ada sebuah perusahaan ingin memberikan beasiswa kepada beberapa siswa SMA terpilih di wilayahnya, terus kemudian sebagai salah satu tahapan seleksi, maka siswa-siswa tersebut diminta menjalani tes psikotes yang dilakukan oleh seorang psikolog. Maka dari itu, perusahaan tersebut meminta seorang psikolog A untuk memberikan layanan psikologi kepada siswa-siswa terpilih.
Sayangnya, psikolog A tidak pernah memberikan informasi yang jelas kepada perusahaan tentang sifat dan metode layanan yang diberikan, baik sebelum pelayanan dimulai maupun setelah layanan psikologi selesai. Nah, selain itu, kemudian dalam prakteknya, selama proses layanan psikologi berlangsung, antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, psikolog A menggunakan metode yang berbeda. Selain itu, satu siswa penerima layanan psikologi ternyata merupakan kenalan dari psikolog A, namun psikolog A tidak menyampaikan hal tersebut kepada perusahaan. Yang terakhir, sebagaimana yang diminta oleh perusahaan, bahwa informasi layanan psikolog tidak boleh diberikan kepada siswa. Nah, namun sayangnya psikolog A tidak menyampaikan hal tersebut kepada siswa sebelum layanan psikologi dimulai. Analisis kasusnya, dari kasus di atas jelas bahwa psikolog A melanggar beberapa poin dalam pasal 21 Kode Etik HIMSI, yaitu tidak menginfokan. Yang pertama, tidak menginfokan kepada perusahaan tentang sifat dan tujuan layanan psikologi. Jadinya perusahaan tidak mengetahui seberapa efektif layanan psikologi yang diberikan kepada siswa calon penerima beasiswa. Nah, selain itu, metode layanan psikologi yang diberikan kepada siswa juga tidak sama semua. Jika metode yang digunakan berbeda-beda, maka hasil layanan psikologi pun pastinya berbeda, dan hal itu patut dipertanyakan kebenaran hasilnya gitu, atau validitas hasilnya. Terus psikolog A juga tidak menyampaikan hubungan antara psikolog A dengan individu penerima layanan psikologi, di mana tadi salah satu siswa penerima layanan psikologi ternyata merupakan kenalan dari psikolog A. Nah, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam memberikan layanan psikologi, serta hasil layanan psikologi siswa tersebut atau siswa yang tadi kenalan psikolog A jadi tidak kredibel dan dapat dicurigai secara subjektif. Pasal 22 tentang pelayanan psikolog ataupun pemberhentian layanan psikolog. Dalam pasal 22 ini, psikolog ataupun ilmuwan psikolog harusnya menyadari pentingnya perencanaan kegiatan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan apabila dalam melakukan pelayanan psikolog terjadi pemberhentian ataupun dihentikan, bahkan harus dialihkan kepada pihak lain. Nah, sebelum melakukan pemberhentian ataupun pengalihan kepada pihak lain, hendaknya dibahas bersama antara psikolog ataupun ilmuwan psikolog dengan penerima jasa layanan psikolog, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Dijelaskan pasal 22 ayat 1, pengalihan psikolog kepada pengalihan pelayanan psikolog kepada pihak lain dapat terjadi apabila pertama, ketidakmampuan psikolog ataupun ilmuwan psikolog. Dalam hal ini misalnya seorang psikolog ini sedang mengalami sakit ataupun meninggal dunia. Lalu yang kedua, salah satu dari mereka pindah ke kota lain. Yang ketiga, keterbatasannya pengetahuan ataupun kompetensi diri dari psikolog ataupun ilmuwan psikolog. Keempat, keterbatasan pemberian imbalan dari penerima jasa layanan psikolog. Lalu dalam pasal 22 ayat 2 juga dijelaskan penghentian layanan psikolog dapat terjadi apabila 1. Pengguna layanan psikolog ini sudah tidak memerlukan jasa layanan psikolog. Kedua, ketergantungan pengguna layanan psikolog ataupun psikolog sehingga memiliki perasaan tidak nyaman ataupun tidak siap pada satu pihak atau kedua pihak. Lalu contoh kasus dalam pasal 2 ini, seorang psikolog yang menjadi kontak pada suatu praktek jasa dan psikolog. Ini mengalami sakit dan memerlukan penanganan sakit, sehingga tidak bisa menjanjikan pelayanan psikolog kepada kliennya. Lalu menghubungi kawannya atau sejawat sesama psikolog untuk menghandle kliennya tersebut. Nah, ketika kawannya ini sudah menyetujuinya, maka tugas selanjutnya adalah melakukan atau menghubungi kliennya bahwasannya memberi pemahaman bahwa ini sedang sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit, sehingga tidak bisa melakukan pelayanan psikolog dan akan dihandle oleh rekan lainnya atau sejawat lainnya.
Lalu hasil analisanya atau hasil analisisnya pada pasal 22 ayat 1A telah disebutkan bahwa seorang psikolog atau ilmuwan psikolog harus mengalihkan tugasnya apabila mengalami sakit ataupun meninggal dunia. Maka hal yang dilakukan kayak ini sudah termasuk dalam penerapan kode etik pasal 22 tentang pengalihan atau pemberhentian layanan psikolog. Nah, jikalau K sedang sakit dan tetap memaksakan untuk melakukan pelayanan psikologi, dikhawatirkannya tidak maksimalnya dalam pelaksanaan pelayanan psikologi. Dan hal tersebut telah melanggar kode etik pasal 22 tentang pengalihan dan pemberhentian layanan psikolog. Terima kasih.